Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karomat, hurufat katanya. Khayal, hurufat. Kami mendapatkan pesan ya di WhatsApp. Assalamualaikum, tolong jelaskan karomah apa yang benar, bukan khurafat. Assalamualaikum teman-teman, sedang ramai ada polisi muda yang ikut menanggapi pernyataan dari Hanif Alatos ini terkait masalah karomah. Jadi sebenarnya video ini sudah pernah saya reaction teman-teman beberapa bulan yang lalu terkait pernyataan dari Hanif Alatos yang mengatakan orang-orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita karomah, terutama Persiba Alawi, dianggap sebagai orang yang tidak percaya adanya karomah teman-teman. Padahal konsepnya nggak seperti itu ya. Siapa muslim, termasuk saya pribadi, bahkan termasuk kalian juga, percaya adanya mukjizat para nabi, percaya adanya karomah teman-teman. Akan tetapi garis bawahi cerita-cerita karomah Persiba Alawi ini teman-teman pantas kita katakan sebagai cerita khurafat, cerita pembohong. Karena apa? Masa iya ada karomah tapi bisa mengalahkan mukjizat para nabi, para rasul? Ya, bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari, bisa padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking, bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi teman-teman, bisa menurunkan hujan susu. Ini kan semuanya cerita bohong teman-teman. Bahkan ada lagi karomah seorang Habib teman-teman yang bisa keluar masuk ke dalam surga, sedangkan para sahabat Nabi yang jelas dijamin surga oleh Rasulullah belum pernah menginjakkan kakinya di surga. Gak pantas kita katakan ini adalah cerita khurafat. Lalu ketika kita mengatakan ini cerita khurafat, Hanif Alatos menuduh kaum muslimin tidak percaya dengan adanya mukjizat, tidak percaya dengan adanya karomah, lalu menyandingkan dengan kisah Isra Mi'raj ya, kemudian Ashabul Kahfi yang nggak bisa teman-teman ya. Isra Mi'rajnya Rasulullah, kemudian kisah Ashabul Kahfi itu ada di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla sendiri yang menceritakan. Bagaimana mungkin kita sebagai muslim tidak percaya teman-teman? Lah cerita kalian masalah karomah kan itu versi menurut kalian ya. Apa wajib kami percaya? Nggak bisa. Oh iya teman-teman, coba kita simak bagaimana tanggapan dari polisi tersebut terkait pernyataan dari Hanif Alatos yang seakan-akan ketika ada orang tidak mempercayai ya cerita karomah Persiba Alawi lalu disebut sebagai cerita khurafat, dianggapnya tidak percaya dengan karomah teman-teman. Bahkan terang-terangan Hanif Alatos menuduh orang tidak percaya karomah Persiba Alawi ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Luar biasa. Ayo coba kita simak videonya teman-teman. Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karomat, hurufat katanya. Khayal, hurufat. Nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Karamah itu bukan soal si orinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karamah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karamah itu Mu'tazilah, di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karomah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah. Di Al-Quran ada kisah karomah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesannya di WhatsApp. Assalamualaikum, tolong jelaskan karomah apa yang benar, bukan khurafat. Baik. Jadi apa itu karomah, apa itu khurafat? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul ya. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat.
Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah, dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah, ya. Jadi menyuruh kepada ketauhidan. Jadi kalau karomah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu, ya. Tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Misalkan cerita, titik-titik ini, orang ini ya disebut namanya, orang ini bisa berjalan di atas air, atau bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya. Betul. Bukan yang dicondongkan itu Kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang. Betul. Idealisme, ya. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Nah, jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Nah, jadi simpel ya, kalau khurafat itu dia bercerita palsu untuk memuliakan satu individu atau kelompok tertentu. Betul. Misalkan menyebut nama ini, misalkan dia loncat dari tembok, dari genteng tidak kenapa-napa. Menyebut nama orang, bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Misalkan menyebut titik-titik terus dia loncat, dia tidak kenapa-napa. Cerita yang seperti ini dia condong untuk memuliakan individu atau kelompok tertentu. Betul. Artinya khurafat itu condong kepada kesyirikan, sedangkan karomah itu condong kepada tauhid. Jadi kalau kita mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti Ashabul Kahfi, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak disebutkan nama orangnya itu, nama orangnya ini yang tidur diberikan karomah sampai 300 tahun begitu, nggak disebut nama orangnya. Jadi lebih fokus kepada kekuasaan Allahnya yang ditekankan di situ. Jadi kalau karomah itu lebih fokus ditekankan terhadap kekuasaan Allahnya, bukan individu atau kelompok tertentu. Ya, jadi seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa, simpel aja, kalau cerita itu lebih condong memuliakan individu atau memuliakan suatu kelompok, terus menggeser posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan itu khurafat. Tapi kalau itu karomah, dia akan lebih condong kepada mentauhidkan Allah, menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dalam rangka keperluan dakwah Islamiyah, bukan memuliakan kelompok tertentu, keturunan tertentu, atau individu tertentu. Jadi seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas teman-teman ya, apa itu khurafat dan apa itu karomah ya. Sebagaimana penjelasan Mas Polisi, kalau khurafat itu adalah cerita-cerita dusta, cerita-cerita palsu ya, dengan tujuan teman-teman untuk mengangkat derajat atau memuliakan satu individu atau golongan tertentu. Dari itu fakta yang terjadi dari kalangan Ba'alawi. Apa pernah mereka menceritakan karomah ulama ini misalkan yang di luar kelompok mereka, di luar klan mereka? Nggak pernah. Selalu yang diangkat-angkat adalah cerita karomah Ba'alawi. Dan itu jelas kita berani mengatakan cerita khurafat dusta, cerita palsu teman-teman. Karena apa? Ya, mungkin ini yang tidak disampaikan oleh Mas Polisi tadi. Karomah-karomah versi Ba'alawi yang selama ini diceritakan cenderung mengungguli mukjizat para nabi, para rasul teman-teman. Ya seperti itu ya, memadamkan neraka jahanam dengan jari kelingking. Siapa nabi yang mampu teman-teman melakukan itu? Nggak ada.
Nah, kalau para nabi, para rasul, ya, para sahabat nabi yang dijamin surga tidak mampu melakukan itu, tidak pernah berkata seperti itu, maka itu menjadi parameternya, teman-teman, bahwa apa yang diceritakan oleh mereka-mereka ini, Ba'alawi ini adalah suatu kebohongan dengan tujuan untuk mengangkat derajat, untuk memuliakan satu individu tertentu atau golongan tertentu, teman-teman. Kemudian yang dijelaskan oleh Mas Polisi tadi, apa itu karamah? Jelas, teman-teman, adalah sebuah kejadian yang luar biasa, yang tentunya di luar nalar, teman-teman. Dan tujuan ya dimunculkannya karamah tersebut adalah untuk kita semakin mengakui akan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh seperti kisah Ashabul Kahfi, itu kan bukan para nabi, para rasul, teman-teman, ya, masyarakat biasa atau manusia biasa, akan tetapi Allah tunjukkan kekuasaannya melalui mereka yang tertidur sampai ratusan tahun, teman-teman. Ya, itu sebenarnya tujuannya karomah, teman-teman. Nah, benar ya, kalau karomah versi Ba'alawi ini untuk mengangkat derajat harkat mereka, teman-teman, ya, satu individu tertentu atau golongan tertentu, padahal yang sebenarnya adalah karomah itu ya untuk kita semakin mengakui kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu betul-betul tidak terbatas, teman-teman. Nah, itu. Dan mungkin saya sedikit tambahkan ya, tadi mungkin ada yang kurang menurut saya dari penjelasan Mas Polisi ini, teman-teman. Karomah itu adalah sesuatu yang dimunculkan murni dari Allah Azza wa Jalla tanpa bisa diatur-atur oleh orang tersebut, teman-teman. Muncul begitu saja, ya, dan biasanya waktunya ya pada saat-saat dibutuhkan, ya, dan Allah yang mengetahui kapan waktunya dibutuhkan. Pada saat misalkan terdesak, contoh misalkan ya, kalau kita bicara masalah mukjizat para nabi, para rasul, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun, teman-teman, Nabi Musa alaihissalam sudah berada di depan lautan, tidak ada jalan keluar. Maka apa yang terjadi di situ, teman-teman? Allah berfirman, menyuruh Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya ke lautan, ya. Jadi Allah yang menyuruh, teman-teman, ya, Nabi Musa untuk memukul tongkatnya sehingga lautan tersebut terbelah. Lalu ada jalan di situ untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya melarikan diri, teman-teman, dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Jadi ingat, teman-teman, mukjizat saja, teman-teman, itu murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam, kalau tidak Allah suruh yang memukul tongkatnya terhadap lautan tersebut, mungkin Nabi Musa tidak tahu apa yang beliau akan lakukan, ya, untuk bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, teman-teman. Nah, itu mukjizat, teman-teman, ya. Lalu bagaimana dengan yang lebih rendah, yaitu masalah karomah? Maka ini juga sebagai bantahan. Ada salah satu Habib, kalau tidak salah Habib Hasan Mukhdar namanya, teman-teman, itu pernah bercerita, ada dari kalangan Ba'alawi, yaitu Habib Soleh Tanggul, katanya itu biasa mengobrol karomahnya. Jadi karomahnya diobral katanya. Maka ini narasinya, teman-teman, seakan-akan Habib Soleh Tanggul itu mampu mengeluarkan karomahnya kapanpun ya dia inginkan, ya, suka hatinya. Ini nggak benar konsep karomah seperti ini, teman-teman. Makanya saya nggak ragu-ragu, teman-teman, ketika menyebut cerita-cerita karomah versi Ba'alawi ini adalah sebuah kedustaan dan murni cerita khurafat, teman-teman. Karena apa ya? Banyak faktornya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, cenderung mengungguli mukjizat para nabi, para rasul, teman-teman. Kemudian ya mengaku bisa memunculkannya sesuka hati mereka, teman-teman. Ini konsep karomah seperti apa? Seperti ini. Padahal karomah itu kan murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya murni pemberian Allah Azza wa Jalla, teman-teman, berarti seseorang tidak bisa mengeluarkan karomah itu sesuka hatinya kapanpun dia mau, teman-teman. Karena pemilik karomah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Pemilik mukjizat, maksudnya yang memberikan mukjizat, yang memberikan karomah itu adalah Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Maka sekali lagi ya, teman-teman, kalau mendengar cerita-cerita karomah versi Ba'alawi yang kalian sebenarnya punya pembandingnya dari cerita-cerita mukjizat para nabi, para rasul, namun cenderung diungguli oleh cerita-cerita dari Ba'alawi, maka bisa dipastikan, teman-teman, 100% cerita mereka ini adalah cerita khurafat, ya. Ya, salah satunya kita sebutkan tadi, bisa padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking. Ini kan luar biasa kedustaan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, teman-teman, bukan dibakar dengan api neraka jahanam, tapi dengan kubangan api. Meskipun api itu besar, teman-teman, bukan api neraka jahanam. Akan tetapi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam apakah mampu memadamkan api tersebut dengan jari kelingking? Enggak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla,
agar Allah Azza wa Jalla dinginkan api tersebut. Itu sekelas Nabi Ibrahim, teman-teman, tidak mampu memadamkan api yang digunakan untuk membakarnya. Lah bagaimana dengan neraka jahanam yang diklaim Ba'lawi ini pakai jari kelingking saja mampu dia padamkan, teman-teman. Ya Allah, ya bisa turunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Apa nggak heboh ini, teman-teman? Kalau ini pernah terjadi, bayangkan. Kemudian bisa keluar masuk ke dalam surga, teman-teman. Ini jelas bertentangan dengan akidah, ya. Bayangkan para sahabat Nabi saja yang dijamin surga, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain belum pernah menginjakkan kaki mereka ke dalam surga, padahal mereka dijamin surga, teman-teman. Maka kalau kalian selalu mengambil perbandingan dari para sahabat Nabi, dari para nabi, para rasul, teman-teman, maka kalian akan mudah, ya, mengetahui cerita-cerita yang semodel dengan Ba'lawi ini, baik mungkin diceritakan oleh bukan dari kalangan para kabir. Kalian akan tahu bahwa cerita-cerita model seperti itu adalah cerita-cerita bohong, cerita-cerita khurafat, teman-teman. Baik, mungkin itu saja bisa kita share-share, teman-teman, di video kalian. Semoga bermanfaat sebagai tambahan wawasan bagi kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.